Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah baru teman-teman KU1202, pengantar rekayasa dan desain. Dan berhubung kuliah ini memiliki kelas yang cukup banyak gitu ya, kelas paralel yang cukup banyak, walaupun itu di stay, maka video ini saya buat untuk membantu teman-teman yang ada di dalam kelas yang saya ampu, yaitu KU20. Dan di sini teman-teman, bagi yang bukan kelas 20 sangat dipersilahkan untuk menonton video ini, hanya saja mungkin dari materi yang diberikan maupun penekanan yang diberikan agak berbeda walaupun dari sumber buku yang sama. Nah, seperti apa kuliah pengantar rekayasa dan desain? Mari kita simak video ini. Selamat belajar. Untuk kelas K20, akan diisi oleh 2 orang dosen, yaitu Pak Kus Prasapta Mutijarsa dan juga saya, Lukman Muhammad Zagi. Nah, dapat dilihat di layar teman-teman bahwa kami memiliki expertise yang berbeda, yaitu Pak Sony lebih ke robotik dan autonomous intelligent system, dan saya lebih ke dalam information security. Nah, dari sini teman-teman juga bisa mendapat sedikit, gambaran gitu ya, seperti yang saya katakan di awal bahwa, eee tiap orang akan memiliki pandangan yang berbeda pada suatu sistem, tinggal melihatnya dari sisi yang mana. Karena itulah guna dari kuliah ini gitu. Dan ya kami berdua ada di dalam Information Technology Research Group yang ada di STI ITB gitu ya. Nah, kemudian untuk jadwal kuliah kita memiliki 2 hari, yaitu Selasa dan juga hari Kamis. Pada hari Selasa, teman-teman akan bertemu dengan saya pada pukul 14 sampai pukul 16, sedangkan pada hari Kamis, teman-teman akan bertemu dengan saya pada pukul 14 sampai 15. Nah, namun kalau teman-teman lihat di dalam akademik.itb gitu ya, jadwal untuk Kamis ini adalah pukul 14 sampai pukul 16. Nah, biasanya ketika dahulu kala, ketika masih belum terjadi Covid, eee, memang diadakan pada pukul 14 sampai 16. Karena apa? Karena nanti digunakan untuk, asistensi gitu ya, bagi teman-teman yang mengerjakan proyek akhir. Namun karena sekarang masih belum bisa, datang ke dalam kampus, maka nanti akan ada sedikit perubahan dan cukup menggunakan waktu 1 jam saja pada hari Kamis. Kemudian kenapa sih kita harus belajar tentang, eee, PRD gitu ya? Alasan utamanya adalah karena pemahaman, pendekatan, dan penekanan yang dapat berbeda dari sudut pandang yang beda pula, di bidang rekayasa tertentu gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa jika nanti ada terjadi suatu bukan hanya masalah ya, tapi suatu objek itu bisa dilihat dari berbagai macam sudut untuk melakukan entah itu analisisnya, entah itu identifikasinya dan lain sebagainya. Karena memang itulah, kita di apa ya, eee, sejak kecil dibesarkan dengan cara yang berbeda, kemudian belajar dengan pola yang berbeda pula, dan kita ngambil perkuliahan yang berbeda pula, maka melihat satu objek itu bisa berbeda-beda juga gitu. Sebagai contoh, ketika kita melihat seekor kucing gitu ya, di gambar ini teman-teman bisa melihat ada sebelah kiri ada nenek-nenek melihat seekor kucing. Di kayak kucing tersebut, dalam pikiran si nenek ini adalah bagaimana saya ini bisa memberi makan si kucing, bagaimana saya ini bisa, mengelus-ngelus kucing, bagaimana saya bisa ditemani si kucing ini sampai misalnya akhir hayat gitu. Nah, itu yang di pandangan seorang nenek-nenek yang memelihara kucing gitu. Namun kalau teman-teman lihat di sebelah kanannya, ada seorang, dokter hewan dan dokter hewan ini melihat kucing bukan lagi bagaimana kita, apa ya, namanya, memelihara kucing tersebut, tetapi bagaimana kesehatan dari kucing tersebut gitu ya. Bagaimana apakah jantungnya sehat, apakah paru-parunya sehat, apakah pencernaannya sehat, dan lain sebagainya. Nah, apalagi kalau di sini kita lihat ada namanya veterinary surgeon gitu, jadi, dokter hewan tapi khusus untuk, operasi gitu. Maka yang dia lihat tidak hanya, apa namanya, kesehatan saja, tapi bagaimana kerangka tubuhnya si kucing dan lain sebagainya. Dan di sini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwa objeknya satu, kucing, tapi kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda dan tentu saja ini tergantung dengan keinginan kita, kita mau melihatnya dari sisi yang mana. Nah, ini contoh pertama bagi teman-teman untuk memahami, oh ternyata
Ya, bisa loh kita melihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda dan itu tidak ada yang salah gitu. Apakah si nenek salah ketika memikirkan kucing ini adalah seekor peliharaan? Tentu saja tidak. Apalagi kalau, apa namanya, dokter ini melihat bahwa kucing itu kesehatannya seperti apa, ya tentu saja tidak ada yang salah gitu dengan kedua pola, pandang, dokter dan nenek ini. Nah, contoh kedua adalah drone gitu. Teman-teman harus melihat bahwa drone ini adalah sebuah teknologi yang saat ini tidak bisa dihindari gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang bisa mengakses drone, bahkan hari ini kita bisa melihat drone itu bisa dibeli dengan harga yang cukup murah. Namun di sini tentu saja teman-teman bisa melihat bahwa drone ini bisa diterbangkan oleh anak-anak gitu misalnya, bisa diterbangkan oleh orang dewasa, boleh juga diterbangkan oleh militer gitu ya. Dan ketiga contoh yang saya berikan ini memiliki keinginan yang berbeda-beda pula gitu. Mungkin untuk anak-anak kecil itu cuma untuk, "Weh, saya bisa nerbangin nih," gitu ya. Kemudian untuk orang yang dewasa mungkin untuk pekerjaan, "Oh, saya harus bikin video nih untuk syuting," misalnya gitu. Dan nanti kalau untuk militer seperti apa? Ya pasti, fungsinya berbeda pula. Misalnya untuk pengintaian, untuk apa namanya, membawa senjata dan lain sebagainya. Dan dari sini sekali lagi sudut pandangnya bisa kita lihat yang berbeda-beda pula gitu. Nah, ini baru dari sisi pengguna. Bagaimana kalau dari sisi expertise-nya gitu? Pasti juga berbeda-beda. Contohnya misalnya di sini menggunakan baling-baling. Nah, teman-teman yang mungkin ahli baling-baling akan melihat nih, bisa nggak sih saya menggunakan yang semakin kecil baling-balingnya, tetapi semakin, baterainya semakin baik gitu misalnya, atau penggunaan baterainya lebih baik. Nah, itu bisa aja kita lihat dari sisi situ gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman lihat, "Oh, saya, tertarik dengan electrical-nya," gitu ya. Berarti saya harus gimana membuatnya agar PCB-nya misalnya lebih kecil, kemudian, kabel-kabelnya ini lebih baik gitu misalnya. Kemudian nanti dari teman-teman yang, expertise-nya ada di bidang, lensa gitu ya. Nah, ini harus gimana nih lensanya biar bisa kita bawa sekecil mungkin tapi, hasil yang diberikan setajam mungkin. Nah, dari teman-teman yang belajar tentang, baterai gitu ya, bagaimana membuat baterai yang bisa baik gitu ya, dengan energi yang tersimpan sangat banyak, sehingga drone ini bisa terbang selama mungkin. Nah, multidisiplin menjadi suatu hal yang perlu kita tekankan pada kuliah PRD ini. Jadi teman-teman tidak lagi nanti keluar dari kuliah PRD ini merasa bahwa, "Oh, prodi saya nanti adalah prodi yang terbaik," gitu. Nah, selanjutnya kita memiliki tujuan di perkuliahan ini, yaitu yang pertama adalah memberikan pengantar tentang ilmu rekayasa dan desain, yang kedua adalah memberikan dasar-dasar keilmuan yang integratif dan penerapannya pada masyarakat, eee, yang sederhana gitu ya. Yang ketiga adalah memberikan pemahaman dan pengalaman tentang bidang multidisiplin dan bekerja dalam tim. Yang keempat adalah memberikan motivasi untuk belajar pada tingkat yang lebih lanjut. Dan yang lima adalah memberikan pengetahuan tentang isu kontemporer. Nah, disinilah tujuan kita belajar dari PRD ini. Textbook yang kita akan gunakan adalah Philip Kosky, Exploring Engineering, An Introduction to Engineering Design, milik Academic Press 2010. Ini adalah buku keluaran kedua. Namun kalau teman-teman ingin mengambil buku yang paling baru ada di tahun 2020 itu, seri kelima dan, materinya tidak terlalu berbeda banyak, hanya saja yang di seri kelima ini, di awal, babnya, di bab 1, 2-nya ini cukup diringkas gitu. Jadi, lebih banyak di bab selanjutnya, di bab, yang sudah masuk ke dalam pembahasan intinya itu yang diperkuat oleh dia. Nah, namun kalau teman-teman ingin menggunakan buku yang awal, yang di tahun 2010, yang seri kedua itu juga tidak masalah. Buku lain yang bisa teman-teman gunakan ada, Syed Moefeni, Engineering Fundamental and Introduction to Engineering, ataupun di Holspan and Rees, Foundation and Engineering, McGraw-Hill 2003. Ini boleh teman-teman gunakan. Nah, satu lagi yaitu, Arduino, sebagai nanti teman-teman untuk percobaan, hands on gitu ya. Nah, itu menggunakan Arduino, eee, teman-teman bisa lihat di dalam arduino.cc gitu ya. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang satuan acuan pembelajaran. Di sini saya bagi menjadi dua buah, kelompok, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini kita akan belajar terkait dengan
kalau kata-katanya di buku tersebut adalah minds on gitu ya. Bagaimana kita bisa mencoba untuk mengolah pikir kita, kemudian mencoba untuk mencari masalah dan mencari solusi dari masalah tersebut. Ada 6 materi yang akan diberikan walaupun nanti mungkin minggunya tidak sesuai gitu ya. Jadi tergantung nanti teman-teman apakah cukup materinya diberikan seperti itu atau nanti misalnya teman-teman, "Oh saya butuh tambahan," gitu ya, terkait dengan masalah, atau materi tersebut ya nanti kita bisa bicarakan ketika kita sudah masuk ke dalam materi. At least materi yang ingin kami berikan adalah pertama introduction, yang kedua adalah pengertian rekayasa, yang ketiga adalah ethics, yang keempat adalah elemen kunci, yang kelima adalah needs, know, how, solve, yang keenam adalah engineering design. Nah, ini adalah yang kita berikan secara theoretical gitu ya, atau minds on untuk teman-teman mencoba untuk berpikir bagaimana sih nanti solusinya dan bagaimana sih masalahnya dan lain sebagainya. Yang di sebelah kanan adalah, hands on. Jadi teman-teman nanti harus mencoba untuk dalam tanda kutip ya, mengotori tangan teman-teman. Mencoba untuk melakukan sesuatu. Agar apa? Agar terjadi sebuah solusi yang solutif, bisa diimplementasikan di dalam masyarakat. Nah, materi yang akan diberikan adalah Git, kemudian Tinkercad. Nah, Tinkercad ini kita gunakan sebagai, simulator dari Arduino. Dan kalau teman-teman ingin mencoba untuk membeli, Arduino-nya, kemudian membeli, peralatan-peralatan sensor lainnya, ya kami persilahkan gitu ya. Namun, jika itu dirasa memberatkan bagi teman-teman, maka untuk kuliah ini, untuk kelas ini tidak diharuskan bagi teman-teman untuk membeli Arduino dan, kelengkapannya. Jadi silakan menggunakan apa namanya, Tinkercad ini untuk melakukan simulasi penggunaan Arduino. Selanjutnya ada introduction Arduino, kemudian ada sensor, kemudian ada aktuator, kemudian ada LCD, dan nanti di minggu ke-14 saya akan memberikan kepada teman-teman sebuah project terkait Arduino. Nah, project ini akan dikerjakan secara berkelompok dan kelompok ini akan saya bagi nanti di minggu ke-14. Dan teman-teman, sejak minggu ke-14, teman-teman akan memiliki waktu sekitar 3 minggu gitu ya, di minggu ke-14, minggu ke-15, dan minggu ke-16 untuk menyelesaikan tugas teman-teman. Nanti pada minggu ke-16 silahkan nanti teman-teman kumpulkan. Nah, bentuk pengumpulannya seperti apa, kemudian bentuk tugasnya seperti apa, nanti teman-teman bisa, simak pada, minggu ke-14. Selanjutnya, tentunya selama perkuliahan ini ada tugasnya gitu ya, dan kami membuat sebuah rule untuk, tugas-tugas tersebut. Yang pertama adalah teman-teman harus mengerjakan semua tugas yang ada sebagai sebuah blok. Nah, blok ini boleh, berupa blok tulisan maupun bisa berupa Vlog gitu ya. Saya persilahkan bagi teman-teman untuk nyaman yang mana gitu ya. Yang pasti ada satu hal yang teman-teman harus ketahui, bahwa semua blog ataupun semua Vlog ini harus bisa diakses oleh kami hingga akhir perkuliahan. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba menghapus di tengah perkuliahan dan lain sebagainya, dan pada akhir perkuliahan ini ternyata kok, kami baru ngoreksi misalnya seperti itu, ya teman-teman, harus segera gimana caranya biar bisa kami melihat itu gitu ya. Jadi sebaiknya sih ya buat, jangan dihapus dulu atau jangan tutup dulu gitu ya linknya sampai akhir. Dan, karena ini bentuknya blog sebaiknya bisa dibaca oleh orang banyak juga gitu. Ini sebagai bentuk teman-teman juga apa ya, menjual diri teman-teman gitu. Bahwa saya pernah punya pikiran seperti ini, saya pernah mengerjakan sesuatu seperti ini. Dan siapa tahu karena kalau, teman-teman nanti mencari kerja kan itu selalu diminta ya ada CV gitu dan CV-nya ini salah satunya kadang-kadang diminta dari blog teman-teman apa. Nah, siapa tahu nanti dari, kerja, HRD dari pencari kerja ini nanti bisa melihat, "Oh ternyata anak ini pemikirannya bagus loh, orang ini pemikirannya cukup rinci dan, apa namanya, sistematis sehingga kayaknya kami tertarik nih dengan orang-orang seperti ini." Nah, jadi lebih baik bisa dibuat terbuka gitu ya, jangan dibuat unlisted, sehingga hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu saja. Nah, yang kedua, silakan tuliskan judul tugas dan mata kuliah di setiap tugas yang teman-teman, kerjakan. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas satu gitu ya, silakan tulis tugas satu. Kalau teman-teman nanti tugasnya namanya apa, nah ini silakan dituliskan atau diucapkan gitu ya. Kemudian jangan lupa tuliskan juga bahwa, "Oh ini kuliah PRD, tugas dari kuliah PRD," gitu.
Yang ketiga adalah perhatikan, kesantunan dalam penyampaian. Jadi teman-teman sebenarnya diperbolehkan menggunakan bahasa apapun selama saya mengerti sama Pak Sony mengerti gitu ya. Jangan teman-teman nanti menggunakan bahasa yang, kami tidak mengerti, misalnya teman-teman pakai bahasa daerah yang kami tidak mengerti atau misalnya menggunakan bahasa asing yang tidak kami mengerti, sebaiknya dikurangi. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan bahasa yang agak gaul, pakai bahasa-bahasa yang semua orang bisa maklumi gitu ya, ya silahkan gitu. Yang pasti karena kita menjaga kesantunan, maka ya jangan mengeluarkan kata-kata mengeluarkan kata-kata kotor maupun membahas hal-hal yang cukup, apa ya, sensitif bagi masyarakat. Yang keempat adalah, karena kita belajar sebagai engineering yang baik, maka pastikan kalau teman-teman mengambil gambar, mengambil, eee, apa namanya, quotation dari luar, maka gunakanlah citasi gitu ya, jangan teman-teman cuma mengambil gambar tersebut terus, ya udah saya pakai gitu, kecuali memang itu gambarnya diperbolehkan untuk dibuka atau diambil, oleh khalayak ramai gitu ya, atau tidak memiliki copyright sama sekali. Namun kalau teman-teman cari di Google, kemudian, apa namanya, mengeluarkan itu di dalam sebuah, blog teman-teman, ya sebaiknya dituliskan bahwa saya mengambilnya pada tempat ini, jam sekian, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa tahu siapa sih yang pemilik dari si gambar tersebut, atau misalnya teman-teman, apa namanya, meng-quote seseorang, maka itu quote-nya dari siapa, sumbernya dari mana, dan itu menjadikan teman-teman lebih kredibel. Nah, kita akan masuk ke dalam sesi diskusi. Nah, diskusi ini tentu saja hanya bisa diikuti oleh teman-teman yang ada di dalam kelas. Nah, tadi pada video ini kita sudah mengetahui kira-kira, kuliah yang akan diajarkan itu apa saja dan juga siapa pengajarnya dan lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan awal kita akan melihat pada video selanjutnya. Sekian dulu dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.